Pernah kepikiran nggak sih, apa yang sebenarnya bikin dunia kita ini nyatu? Nah, kali ini kita akan bongkar rahasia di balik kekuatan-kekuatan tak kasat mata yang membentuk semua hal di sekeliling kita. Coba deh lihat sekeliling kita. Kelihatannya semua begitu padat, begitu stabil ya kan? Tapi pernah nggak berhenti sejenak dan bertanya-tanya, kenapa bisa begitu? Kenapa semua materi nggak jadi butiran-butiran debu yang berterbangan begitu saja? Ternyata jawabannya itu ada di level yang super kecil. Jadi ayo kita selami lebih dalam. Jawabannya bisa kita bilang adalah sebuah lem tak kasat mata yang bekerja di skala mikroskopis. Oke, pertama-tama kita harus bisa bedain dulu dua jenis gaya. Ada gaya intramolekul, ini ikatan yang kuat di dalam satu molekul, contohnya yang menyatukan atom hidrogen dan oksigen di molekul air. Terus ada gaya antarmolekul, dan inilah fokus kita hari ini. Ini adalah tarikan yang terjadi antar molekul yang berbeda. Nah, gaya-gaya inilah yang menentukan wujud suatu zat. Kenapa segelas air bisa tetap cair, atau membeku jadi es, atau mendidih jadi uap? Semuanya bergantung pada seberapa kuat tarikan antar molekul ini. Tapi gaya-gaya ini tuh nggak semuanya sama kuat loh. Ada keluarganya sendiri. Yuk kita kenalan satu persatu, dari yang paling lemah sampai yang paling jagoan. Setiap molekul, tanpa terkecuali, bahkan yang nonpolar seperti helium, punya gaya tarik mendasar ini. Anggap aja ini semacam gravitasinya dunia molekul. Ada di mana-mana dan jadi fondasi buat semua interaksi lainnya. Nah, gimana cara kerjanya? Coba bayangin, awan elektron di sekitar atom itu kan bergerak terus ya. Nah, kadang-kadang secara nggak sengaja, elektronnya lebih banyak ngumpul di satu sisi. Sisi itu jadi negatif sesaat, dan sisi lainnya jadi positif. Ketidakseimbangan singkat ini lalu nular ke atom di sebelahnya, kayak riak di air, dan menciptakan tarikan sesaat. Mirip jabat tangan kilat antar molekul gitu, cepat dan lemah. Terus, gimana kalau molekulnya memang dari sananya udah terpolarisasi, kayak magnet-magnet kecil gitu? Nah, di sini ceritanya beda. Ujung positif dari satu molekul bakal terus-terusan tertarik sama ujung negatif dari molekul tetangganya. Coba kita lihat data ini. Ada 3 molekul yang masanya mirip banget. Nitrogen dan oksigen keduanya nonpolar. Lalu ada nitrogen monoksida yang polar. Karena masanya hampir sama, gaya dispersi London mereka seharusnya sebanding kan? Tapi lihat deh, beda titik didihnya di grafik ini. Jauh banget. Diperlukan energi yang jauh lebih besar buat misahin molekul NO yang polar. Kenapa? Ya karena ada tarikan ekstra dari gaya dipol-dipol itu tadi. Gaya tambahan ini bikin mereka saling nempel lebih erat. Sekarang kita ketemu sama sang superstarnya gaya antar molekul. Sebuah kasus khusus yang perannya penting banget buat kehidupan itu sendiri. Anggap aja ini interaksi dipol-dipol tapi versi super kuat. Ini terjadi waktu hidrogen terikat sama atom yang sangat rakus elektron, kayak oksigen. Atom ini narik elektron hidrogen kuat banget, sampai hidrogennya jadi sangat positif dan ngebut banget buat nempel ke molekul tetangganya. Ikatan ini saking kuatnya, bisa bikin pohon-pohon raksasa melawan gravitasi loh. Ikatan hidrogen bikin molekul-molekul air saling pegangan tangan erat banget, membentuk rantai tanpa putus dari akar sampai ke pucuk daun tertinggi. Luar biasa. Nah, justru karena ikatan hidrogen inilah, air punya sifat-sifat yang bisa dibilang aneh. Tapi anehnya ini penting banget. Gini, waktu air membeku jadi es, molekul-molekulnya itu malah jadi saling menjauh. Ikatan hidrogen ini memaksa mereka buat membentuk formasi kristal yang kaku dan berongga, yang akhirnya makan tempat lebih banyak daripada wujud cairnya. Sifat unik ini, yang langsung disebabkan oleh ikatan hidrogen, vital banget buat seluruh ekosistem. Lapisan es di atas danau itu fungsinya kayak selimut isolasi, melindungi kehidupan di bawahnya dari suhu beku yang ekstrim. Inilah yang bikin air jadi pengecualian sejati dibanding zat-zat lain. Coba aja pikirin, kalau kita lelehin lilin, terus masukin potongan lilin padat, pasti tenggelam kan? Tapi air beda. Memahami gaya-gaya ini tuh bukan cuma buat teori di kelas aja, kita menggunakannya setiap hari, seringkali tanpa kita sadari. Contohnya masak deh. Rebus telur itu tergantung kita lagi di mana. Di dataran rendah kayak di pantai, air mendidih di 100 derajat Celcius. Tapi kalau kita di gunung, air mendidih di suhu yang lebih rendah, yang artinya masakan kita butuh waktu lebih lama buat matang. Jadi, mendidih itu bukan cuma soal panas. Ini adalah pertarungan antara gaya antar molekul yang menahan cairan tetap bersatu melawan tekanan udara dari luar yang menekannya. Di tempat tinggi, tekanan udaranya lebih rendah, jadi molekul air lebih gampang kabur dan berubah jadi uap. Tapi gimana kalau kita mainin tekanan sama suhunya lebih ekstrem lagi untuk menciptakan wujud zat yang benar-benar baru?
Inilah yang disebut fluida superkritis. Ini bukan cair, bukan juga gas, tapi ada di antara keduanya. Dia bisa mengalir kayak gas, tapi bisa melarutkan zat lain kayak cairan. Dan tahu nggak, ini persis caranya kita bisa dapat kopi tanpa kafein. Karbon dioksida superkritis bisa secara spesifik menargetkan dan mencabut molekul kafein tanpa perlu bahan kimia yang keras. Begitu tekanannya dilepaskan, CO2-nya langsung menguap, meninggalkan biji kopi yang bersih. Jadi, mulai dari air yang kita minum sampai ke kode kehidupan di dalam sel kita, yang menyatukan dunia kita adalah gaya-gaya tak kasat mata yang elegan ini. Mereka adalah arsitek diam-diam dari realitas kita. Pertanyaannya, hal menakjubkan apa lagi yang sedang mereka bangun tanpa kita sadari?